Senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah senantiasa kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua FP2AI Kabupaten Bone beserta dengan jajarannya yang sama-sama kita hormati, yang saya hormati Bapak Ibu di sini. Yang besar tidak disebut, yang kecil tidak disebut nama, yang besar tidak disebutkan gelar. Insya Allah semuanya kita di sini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas undangannya menyampaikan di sini sosialisasi. Nah kebetulan tadi sudah dihubungi Ibu Erni. Nah, iya. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum mungkin saya sampaikan terkait dengan program BPJS Ketenagakerjaan, mungkin saya perkenalan diri dulu. Karena kata orang kalau tidak kenal maka tak sayang. Nah, kalau nama saya Andrival, kalau panggilan Andri. Kalau asal saya asal dari Padang, Sumatera Barat. Ya jauh kata Ibu. Jadi ke sini 2 kali naik pesawat Bu. Jadi kalau saya pulang biasa 1 kali 1 tahun. Nah jadi di sini di Bone itu sudah selama 3 tahun saya di sini. Jadi penempatan pertama langsung di Bone. Nah 2017 akhir. Jadi sudah 3 tahun lebih sedikit lah. Jadi saya sudah 3 tahunan di Bone. Nah kebetulan kalau bahasa Bugis masih belum bisa ini. Masih sedikit-sedikit baru saya bisa. Nah, nanti kalau misalnya ada yang bertanya, kalau boleh bahasa Indonesia Bapak Ibu ya. Iya. Jadi itu mungkin perkenalan sedikit. Kita mulai saja Ibu. Sebelumnya gimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Jadi Ibu ini kebetulan karena dekat dari sini tidak perlu pakai pointer, langsung saja. Nah, pertama dulu BPJS Ketenagakerjaan. Jadi apa itu BPJS Ketenagakerjaan? Mungkin masih ada yang bingung karena ada 2 BPJS di Indonesia. Jadi pertama ada BPJS Kesehatan, kedua BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi mungkin masih ada yang bingung. Bahkan ada yang menganggap sama. Kalau BPJS, oh itu BPJS Kesehatan. Nah, padahal ada 2 BPJS di Indonesia. Ya, nah jadi ini Bapak Ibu untuk sejarah dan dasar hukum sedikit. Jadi supaya nanti bisa kita bedakan apa itu BPJS Ketenagakerjaan, apa itu BPJS Kesehatan. Jadi kalau BPJS Ketenagakerjaan ini dia itu badan hukum publik. Jadi bukan berbentuk BUMN, bukan juga swasta. Nah, kalau karyawannya bukan juga PNS. Jadi dia badan hukum publik. Jadi kalau contohnya kayak BPS, Badan Pusat Statistik, atau BPK, atau KPK, itu kan dia bukan BUMN, dan juga bukan swasta, tapi badan hukum publik. Jadi langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, kalau misalnya BUMN itu bertanggung jawab langsung ke Kementerian Keuangan. Jadi kalau kita memang langsung dibikin oleh undang-undang sebagai dasar hukumnya. Nah, jadi Bapak Ibu, tahun 1993, nah, kita masih namanya jam sostek. Nah, jam sostek namanya tahun 1993. Di bawahnya ada ASKES. Nah, jadi dulu di 1993 itu ada 2 perusahaan, jam sostek dengan ASKES. Nah, pada 2014 itu bertransformasi. Jadi dikeluarkan Undang-Undang 2014 itu dari jam sostek berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Kalau ASKES dia berganti nama menjadi BPJS Kesehatan. Jadi asal usulnya memang sudah berbeda. Nah, kemudian dari programnya juga berbeda. Jadi di Indonesia itu ada sebenarnya 5 jaminan sosial. Jaminan sosial ada 5. Pertama jaminan kesehatan, yang kedua jaminan kecelakaan kerja, ketiga jaminan kematian, keempat jaminan hari tua, kelima jaminan pensiun. Ada 5. Nah, kalau yang jaminan kesehatan itu dikelola BPJS Kesehatan full. Jadi dia mengelola satu jaminan kesehatan. Tapi kalau yang 4 sisanya itu dikelola BPJS Ketenagakerjaan. Nah, jadi itu bedanya BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Beda instansi Bapak Ibu ya. Nah, jadi karena masih banyak yang salah kantor.
datang-datang ke kantor ternyata tujuannya BPJS Kesehatan, ya otomatis suruh balik sama security tadi Bu. Apa? Ah, ah. Ya, untung dekat. Nah, kalau ini dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jadi di situ setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Nah, itu dia dasar hukumnya. Jadi setiap yang bekerja itu memang diwajibkan untuk mengikuti program jaminan sosial. Baik itu jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jaminan kesehatan. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan pekerja penerima upah. Nah, jadi Bapak Ibu, di BPJS Ketenagakerjaan itu ada 3 kategori peserta atau 3 kelompok peserta. Nah, yang pertama ini pekerja penerima upah. Nah, apa itu pekerja penerima upah? Jadi, pekerja penerima upah ini dia menerima penghasilan setiap bulan. Nah, jadi setiap bulan rutin, nah jam kerjanya ada toh dari misalnya pagi sampai sore atau sampai malam. Jadi dia seperti dalam sebuah organisasi seperti dengan perusahaan, PT-PT, CV. Nah, itu masuk penerima upah. Jadi dia menerima gaji setiap bulan, ada pimpinannya. Nah, itu pertama, itu golongan penerima upah. Nah, yang kedua, ada namanya golongan bukan penerima upah atau biasa disebut peserta mandiri. Nah, bedanya dengan yang tadi, kalau peserta mandiri itu dia tidak kerja sama orang. Jadi dia kerja sendiri. Nah, apa contohnya? Nah, ada petani, nelayan, tukang ojek, tukang jamu, ada atlet, ada pedagang. Jadi intinya dia kan nggak kerja sama orang lain, dia kerja sendiri. Makanya itu masuk kelompok pekerja mandiri atau pekerja bukan penerima upah. Nah, itu golongan yang kelompok yang kedua. Yang ketiga, ada namanya itu peserta jasa konstruksi. Nah, kalau peserta jasa konstruksi itu memang khusus untuk yang ada kegiatan proyek-proyek pembangunan misalnya. Di situ kan ada buruh-buruhnya di situ yang kerja. Nah, itu didaftarkan mengikut ke proyeknya. Nah, jadi 3 kelompok peserta dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, sebelumnya Bapak Ibu di sini sudah berapa orang yang jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan? Ibunya 1. Oh iya, kemarin dulu 3 orang di kantor Bu ya. Untuk pertama dulu, untuk langkah pertama, pembuka langkah dulu ada 3 orang kemarin. Cuma tadi kartunya saya cari, kayaknya Ibu Yanti yang simpan Bu. Mungkin ada Senin nanti dibawakan Bu ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan programnya. Nah itu tadi. Jadi kalau keseluruhan ada 5 jaminan sosial. Nah 1 sudah diambil BPJS Kesehatan yang kelola. Nah ini 4 sisanya. Jadi pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun. Nah ini yang akan saya jelaskan nanti masing-masingnya apa-apa saja itu programnya. Nah, program pertama namanya jaminan kecelakaan kerja. Nah, pertama kita indikan dulu definisi kecelakaan kerja. Nah, kecelakaan kerja itu kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan menuju tempat kerja, selama di tempat kerja, sampai pulang kembali. Jadi perjalanan pulang. Nah, itu semua ruang lingkupnya berkaitan dengan pekerjaan kita. Nah, apabila dalam ruang lingkup itu terjadi risiko, jadi misalnya ada kecelakaan, itu masuk kecelakaan kerja. Nah, jadi itu konsep dari kecelakaan kerja. Kecelakaan yang terjadi ketika berkaitan dengan hubungan pekerjaan. Nah, jadi kalau misalnya pergi ke kantor untuk bekerja, itu masuk ranahnya Bapak Ibu. Nah, masuk Pak. Kalau misalnya pergi kondangan, ada kecelakaan misal, itu masuk kecelakaan kerja atau bukan? Bukan lah. Jadi bisa membedakan ya. Jadi konsep kecelakaan kerja itu memang untuk kepentingan pekerjaan. Nah, gitu. Kemudian kalau kecelakaan kerja itu ditandai dengan adanya unsur ruda paksa. Jadi ruda paksa itu seperti ada benturan begitu atau ada mengakibatkan cedera. Nah, jadi itu masuk ininya kriterianya. Kalau misalnya sedang di kantor tiba-tiba pusing,
tidak ada penyebab apa-apa toh, itu bukan kecelakaan kerja. Coba tahu semalam kurang tidur toh. Ya, kolesterol bisa jadi. Nah, cuman kalau misalnya tiba-tiba ada terbentur atau terjatuh, itu ada unsur udah paksa namanya. Itu yang masuk kecelakaan kerja. Nah, kemudian apa saja manfaatnya yang didapatkan sama peserta apabila misalnya ada kecelakaan kerja, apa-apa saja manfaat yang diperoleh. Nah, jadi secara umum manfaatnya itu ada 3. Pertama, pengobatan dan perawatan. Itu pertama. Yang kedua, ada santunan. Yang ketiga, ada program promotif, preventif, dan return to work. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, ini manfaat yang pertama yang tadi pengobatan dan perawatan. Nah, ini dia. Jadi pengobatan dan perawatan itu di kita itu bisa ditanggung sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan kerja, itu ditanggungnya unlimited, Bu. Jadi tidak ada batasan biayanya. Jadi sampai sembuh sesuai dengan kebutuhan medis. Jadi tidak ada batasannya, misalnya ini ditanggung, ini tidak, ini ditanggung, tidak, bukan begitu. Tapi selama itu sesuai indikasi dokter, itu dibutuhkan untuk pengobatannya, itu ditanggung semua. Jadi biaya unlimited. Nah, itulah secara singkatnya untuk pengobatan dan perawatannya. Nah, kalau untuk rinciannya, nah bisa kita lihat di sini jelas ada misalnya pemeriksaan dasar dan penunjang, perawatan tingkat pertama, perawatan intensif, itu semua banyak sekali. Itu intinya semua yang kita dapatkan kalau misalnya kita ke rumah sakit, kalau ada risiko kecelakaan kerja. Mulai dari awal itu. Jadi itu ditanggung semua sesuai dengan indikasi medisnya. Nah, jadi itu manfaat pertama itu pengobatan dan perawatan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, jadi intinya kalau masuk rumah sakit itu di cover semua tanpa batasan biaya. Nah di kita untuk di Boni itu rumah sakit kerjasama itu ada 2. Satu rumah sakit Hafsa, yang kedua rumah sakit tentara. Nah kalau rumah sakit Tendiawaru itu sedang kita usulkan untuk kerjasama. Jadi mereka itu sedang membahas itu kerjasama kita. Jadi belum sekarang. Jadi baru ada 2, Hafsa dengan tentara. Nah kalau di 2 rumah sakit ini, Hafsa dengan tentara itu tidak perlu lagi dibayarkan. Kalau misalnya ada kecelakaan kerja, karena sudah kerjasama dengan kita, jadi kita nanti yang koordinasi dengan rumah sakit. Tapi bagaimana kalau misalnya di luar dari 2 rumah sakit itu, nah itu sistemnya sistem reimburse. Jadi reimburse itu maksudnya dibayarkan dulu Bu, itu diambil semua nanti kwitansinya, itu nanti yang diklaim di kantor, itu di lantai 1. Jadi kalau di atas lantai 2 itu untuk pendaftaran, pelaporan. Nah, kalau misalnya ada risiko, reimburse misalnya itu di lantai 1 di bawah. Nah, jadi itu 2 cara pengklaimannya. Ya, jadi kalau nggak mau bayar sendiri, berarti bisa masuk di Hafsa atau tentara. Tapi kalau misalnya nggak memungkinkan, berarti dibayarkan dulu, nanti baru digantikan setelah sembuh untuk pengobatan perawatannya. Jadi begitu. Selanjutnya yang kedua, itu manfaat jaminan kecelakaan kerja ada santunan. Itu ada santunan. Nah, santunannya ada berapa ini? Banyak ya. Pertama namanya santunan penggantian biaya transportasi. Kemudian santunan sementara tidak mampu bekerja, santunan cacat, santunan kematian, biaya pemakaman juga ada rehabilitasi. Kita langsung panjang. Nah, di sini saja. Nah, jadi yang pertama itu tadi penggantian biaya transportasi. Nah, berapa itu yang diganti? Jadi penggantian biaya transportasi, maksudnya kalau misalnya dari tempat kecelakaan ke rumah sakit itu kan biasa pakai ambulan, toh? Jadi menggunakan transportasi. Nah, di kita itu ada 3 jenis yang ditanggung. Pertama, apabila menggunakan angkutan darat, itu di covernya itu ditanggung maksimal 5 juta. Itu maksimal yang ditanggung untuk biaya transportasinya. Yang penting nanti ada kwitansinya, toh? Nah, yang kedua, untuk menggunakan angkutan laut itu 2 juta. Kemudian yang ketiga, kalau menggunakan angkutan udara, siapa tahu di luar pulau ada risiko, toh? Itu 10 juta untuk penanggungan santunan untuk biaya pengangkutannya.
Nah, jadi itu pertama untuk santunan biaya transportasi. Dan lagi yang kedua, santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, kalau ini maksudnya sementara tidak mampu bekerja, jadi misalnya ada kecelakaan kerja. Nah, akibat kecelakaan kerja itu dia tentu tidak bisa kerja. Sementara istirahat dulu untuk pemulihan. Nah, selama dia istirahat itu, dia tetap dapat pendapatan. Pendapatannya dari mana? Itu namanya dari santunan sementara tidak mampu bekerja. Jadi tetap dapat penghasilan, Bu, walaupun tidak bekerja. Karena ada kecelakaan kerja tadi. Nah, berapa besarnya untuk santunan sementara tidak bekerja? Nah, di sini 6 bulan pertama itu 100% dari upah. 6 bulan kedua itu masih 100% dari upah. Kemudian seterusnya, kalau sudah lebih dari 1 tahun, itu 50% dari upah. Nah, jadi upah yang dilaporkan ini berpengaruh nanti untuk santunan. Nah, jadi kita kasih contoh, misalnya upah yang dilaporkan sesuai UMP tahun ini, jadi 3.100.000 kalau UMP Makassar toh, UMP Bone. Nah, berarti kalau misalnya ada kecelakaan kerja, 1 bulan pertama dia tidak bekerja itu karena kecelakaan, itu dapatnya 3.165.000 santunan sementara tidak bekerjanya. Nah, kemudian masih 2 bulan, apabila masih belum juga, tetap tambah lagi 3 juta sekian. Nah, atau sampai nanti 12 bulan, kalau masih belum, untuk 12 bulan ke atasnya itu 50% lagi. Jadi 1.500.000-an lagi, sampai sembuh. Nah, jadi itu untuk namanya santunan sementara tidak bisa bekerja. Nah, ini santunan ini kapan dicairkan? Nah, mungkin ada yang beranggapan mungkin kapan ini dicairkan itu nanti setelah sembuh. Nah, jadi bukan setiap bulan langsung dikasih, Pak ya. Jadi sembuh langsung dikasih semua. Jadi misalnya 3 bulan dirawat nggak kerja nih 3 bulan. Nah, jadi setelah 3 bulan baru dikasih santunannya 3 bulan langsung sekaligus. Berarti kalau 3 juta 1 bulan 9 juta langsung sekaligus. Nah, setelah sembuh nanti diklaimnya. Nah, itu yang kedua, namanya santunan sementara tidak mampu bekerja. Nah, yang ketiga ada santunan cacat. Jadi di kita, itu cacat itu ada pembagiannya, ada cacat fungsi, cacat sebagian, ada cacat total tetap. Nah, kalau cacat fungsi dengan cacat sebagian, itu yang menentukan nanti dari dokter. Jadi berapa persen persentase cacatnya, itu dokter yang tentukan. Nanti itu dikalikan dengan ada pengalinya nanti untuk santunan cacat. Tapi kalau misalnya cacat total tetap, ini maksudnya contohnya mungkin lumpuh, jadi tidak bisa bekerja lagi, cacat total tetap, itu santunannya 70% kali 80. Jadi berapa itu, Bu? 56. 56 dikali dasar upah yang dilaporkan. Jadi kalau misalnya dasar upahnya 3 jutaan, berarti 56 dikali 3 jutaan. Nah, jadi sekitar itu 200, Bu ya. Jadi segitu harga dirinya perhitungannya. Kemudian ada lagi manfaat beasiswa. Jadi kalau misalnya cacat total tetap, kemudian ada santunan ininya tadi 56 kali ditambah dengan beasiswa. Jadi ada manfaat beasiswa itu untuk 2 orang anak. Itu tambahannya. Nah, nanti kita lihat beasiswa itu rinciannya seperti apa. Nah, itu yang ketiga santunan cacat. Jadi kalau ada cacatnya sebagian itu sesuai persentase. Kalau cacatnya cacat total itu ada santunannya 56 dari dasar upah yang dilaporkan ditambah dengan beasiswa. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Nggak terlalu cepat toh? Nah, kemudian yang keempat ada santunan kematian. Nah, santunan kematian ini maksudnya kalau misalnya Bu ada misalnya kecelakaan kerja, kemudian mengakibatkan meninggal dunia. Nah, ini maksudnya meninggal akibat kecelakaan kerja. Nah, santunannya berapa? Jadi sudah ditetapkan Bu di undang-undangnya, itu santunan sekaligus 60% kali 80. Jadi 48 dikali upah. Jadi kalau upahnya tadi 3 juta, 48 kali 3. Jadi 100 lebih atau. Nah, kemudian ada santunan berkala dibayarkan sekaligus. Itu
12 juta. Kemudian santunan pemakaman ini 10 juta yang terbaru, Bu. Jadi ini 3 juta itu masih yang lama. Kalau yang baru itu 10 juta. Nah, ditambah lagi dengan beasiswa untuk 2 orang anak. Ya, jadi itu untuk santunan meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ada yang mengalami risiko kecelakaan kerja, bukan kita minta-minta toh, mungkin ada orang lain mungkin apabila sudah jadi peserta, jadi itu manfaatnya santunan sebesar 48 dikali upah, ditambah dengan 12 juta, ditambah 10 juta, ditambah lagi dengan beasiswa 2 orang anak. Nah itu. Nah, itu sudah yang santunan yang keempat. Nah ada lagi ini santunan selanjutnya itu ortose, itu alat bantu mengembalikan fungsi anggota tubuh. Jadi misalnya kayak alat bantu dengar, toh. Nah, kalau protese itu alat ganti. Jadi misalnya kayak kaki palsu. Jadi yang begitu-begitu ditanggung begitu sama kerjaan kalau memang ada kondisinya begitu. Jadi untuk pengganti alat pengganti ininya ada di situ semua. Jadi ditanggung semua. Nah, terus ada juga penggantian gigi tiruan. Jika misalnya ada kecelakaan kerja, ada yang giginya kena toh, nah itu ditanggung juga penggantian giginya. Itu maksimal 5 juta. Kemudian penggantian kacamata itu 1 juta, alat bantu dengar 1 juta. Nah, jadi itu untuk penggantian kalau ada alat-alat yang dibutuhkan begitu. Nah, ini tadi. Jadi bantuan beasiswa. Jadi Bapak Ibu, beasiswa ini itu dimaksimal untuk 2 orang anak. Nah, jadi beasiswa itu didapatkan apabila ada peserta yang satu tadi cacat total tetap akibat kecelakaan kerja, yang kedua meninggal akibat kecelakaan kerja, itu dapat beasiswa. Yang ketiga itu nanti kalau misalnya meninggal biasa, tapi sudah menjadi peserta minimal 3 tahun. Jadi 3 itu kategori yang bisa mendapatkan beasiswa. Ya, bisa Pak ya. Ulangi ya, cacat total tetap, meninggal kecelakaan kerja, kemudian meninggal biasa, tapi sudah jadi peserta minimal 3 tahun. Nah, 3 kategori itu. Nah, berapa beasiswa yang didapatkan? Jadi itu ditanggung dari SD, TK ini TK sampai SD, sampai dengan perguruan tinggi S1. Nah, jadi pertama TK sampai dengan SD itu 1.500.000 beasiswanya satu tahun. Nah, jadi itu maksimal 8 tahun. Jadi mungkin TK 2 tahun, sekolah SD 6 tahun. Jadi itu maksimal itu 8 tahun untuk pertanggungan TK atau SD. Itu 1 bulan itu beasiswanya 1.500.000 satu orang anak. Jadi kalau 2 anaknya berarti dua-duanya masing-masing toh. Nah, yang kedua, kalau untuk SMP itu beasiswanya 2 juta 1 tahun. Jadi 2 juta 1 tahun itu selama 3 tahun kalau SMP. Lanjutnya kalau SMA itu 3 juta 1 tahun beasiswa yang diberikan. Itu maksimal juga 3 tahun. Nah, terakhir untuk perguruan tinggi. Jadi siapa tahu anaknya lanjut ke perguruan tinggi, itu masih dapat beasiswa, itu maksimal 5 tahun. Itu per bulannya didapatkan 12 juta. Jadi bagaimana nanti untuk mekanisme beasiswanya? Jadi itu dilaporkan setiap tahun. Karena nanti kan dicek sepatu dia tidak lanjut sekolah atau jadi setiap tahun melapor. Nah, setiap tahun diberikan 1 kali untuk beasiswanya sesuai dengan tingkat ininya. Di kelas berapa dia pas waktu itu. Nah, jadi itu namanya manfaat beasiswa untuk 2 orang anak. Kalau ditotalkan semua, totalnya itu 174 juta. Nah, itu manfaat beasiswa. Nah, terakhir di sini untuk jaminan kecelakaan kerja ada namanya manfaat perawatan di rumah. Nah, ini kalau misalnya perawatannya tidak di rumah sakit, tidak memungkinkan mungkin di rumah sakit dirawat di rumah. Nah, itu plafon biayanya ditanggung itu maksimalnya 20 juta. Oke. Jadi itu yang pertama. Bisa dipahami Bapak Ibu? Itu terlalu cepat kah? Nah, jadi pertama, ya, iya. Karena emang begini Bu, karena emang itu programnya.
Jadi program pertama dia itu memberikan perlindungan kalau misalnya ada kecelakaan kerja. Nah itu tadi, kalau misalnya ada yang cacat kah atau ada yang meninggal, itu santunannya. Jadi memang saya jelaskan mungkin agak rinci sedikit. Nah, yang kedua, program yang kedua kan tadi ada 4 toh. Nah, yang kedua nama programnya jaminan kematian. Nah, kalau jaminan kematian ini itu maksudnya apabila misalnya ada peserta yang mengalami risiko meninggal di luar kecelakaan kerja. Jadi meninggal biasa, mungkin karena sakit, karena takdir, ada yang meninggal. Nah, itu maksud meninggal biasa. Nah, itu nanti yang diberikan santunan kepada ahli warisnya. Nah, bagaimana kalau misalnya meninggal bunuh diri? Ada santunannya untuk ahli warisnya? Tidak ada. Kenapa tidak ada, Pak? Jadi kalau di kita, termasuk itu bunuh diri, itu tetap diberikan santunan untuk ahli warisnya. Nah, jadi memang begitu. Jadi dia tidak melihat penyebabnya, Pak. Ya, jadi yang dilihat itu yang ditinggalkan, ada keluarga yang ditinggalkan, nah itu yang diberikan santunan. Kalau meninggalnya dia tidak dilihat penyebabnya. Ya, kalau bahasa kasarnya tuh, mohon maaf, yang penting meninggalnya sukses. Nah, ya, jadi begitu ininya kalau program, ya, ya sambil ini Pak, enggak apa-apa. Nah, jadi itu jaminan kematian namanya. Jadi apabila ada yang meninggal di luar kecelakaan kerja, tidak dilihat apapun penyebabnya. Itu ada santunan nanti untuk ahli warisnya. Nah, berapa itu besar santunannya? Nah, ada di sini pertama itu santunan kematian. Itu ada 20 juta, santunan berkala 12 juta, terus biaya pemakaman 10 juta. Jadi totalnya itu santunannya 42 juta. Jadi ini sudah ditetapkan Bapak Ibu ya, itu tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Karena langsung regulasinya undang-undang tetapkan begitu, segitu ininya besarnya. Nah, terakhir yang keempat, ada beasiswa. Beasiswa 2 orang anak, cuman ada ketentuannya. Ketentuannya apa? Minimal 3 tahun sudah jadi peserta. Nah, jadi itu singkat saja ini kayaknya programnya jaminan kematian ini. Artinya toh kalau sudah jadi peserta terdaftar ini, kemudian tidak minta-minta nih meninggal, itu otomatis ada santunan kematian untuk ahli warisnya itu 42 juta. Terus kalau misalnya sudah jadi peserta 3 tahun ditambah dengan beasiswa 2 orang anak. Seperti yang tadi, yang beasiswa yang tadi toh. Nah, ini beasiswanya. Itu 2 orang anak. Bagaimana kalau 3 anaknya? Nah, nanti dipilih. Kalau 3 itu cuma 2 yang kita kasih. Nah, berarti kalau dipilih berarti pasti dipilih yang kecil. Kalau yang kecil kan lama nanti. Ya, jadi itu program yang kedua, jaminan kematian. Nah, di sini untuk urutan ahli waris. Nah, kalau ini nanti kalau misalnya ada, jadi urutannya itu pertama janda atau duda, yang kedua orang tua, cucu, kakek atau nenek, yang ketiga saudara kandung, keempat mertua. Nah, kalau tidak ada lagi semua itu tidak ada ahli warisnya, itu pihak yang ditunjuk dalam wasiat. Nah, itu dia untuk santunannya apabila ada yang mengalami risiko. Nah, terus ini kalau nanti misalnya klaimnya itu memang kita mintakan surat keterangan ahli waris. Ini untuk jaga-jaga di kita Pak, karena siapa tahu istrinya 2 atau berapa toh datang ke kantor, kenapa dia dibayarkan? Nah, sementara saya juga istrinya kan begitu. Jadi harus ada keterangan ahli waris yang ditandatangani. Jadi kalau menuntut kita tidak ada. Ini dia keterangan ahli waris yang sah toh. Nah, sudah 2 Pak ya. Jadi pertama tadi jaminan perlindungan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga itu namanya jaminan hari tua. Nah, kalau jaminan hari tua ini beda dengan 2 yang tadi. Kalau yang 2 tadi kan memang menakutkan begitu Pak ya. Nah, kalau jaminan hari tua ini dia sifatnya tabungan. Jadi sifatnya tabungan Bu. Nah, itu nanti hasil akumulasi iuran ditambah dengan hasil pengimbangan. Jadi sifatnya memang sama seperti kita menabung. Jadi setiap bulan ada yang masuk ke saldo tabungan.
Jadi kita bayarkan iurannya, nah ada yang masuk ke tabungan dari iuran itu. Nah, nanti setelah kita berhenti bekerja, diambil kembali semua itu tabungan kita. Jadi menabung untuk nanti persiapan di hari tua. Jadi begitu program jaminan hari tua ini. Nah, kemudian ada kelebihannya, jaminan hari tua ini dia tidak ada dikenai biaya apapun. Jadi tidak ada pajaknya, tidak ada biaya administrasi, biaya buku segala macam. Kan biasa kalau kita nabung di ini setiap bulan dipotong. Ya benar Bapak Ibu ya, dipotong. Nah, tapi kalau di program jaminan hari tua, itu tabungan kita itu tidak dipotong-potong. Kemudian ada pengembangannya. Jadi kita ada pengimbangan namanya, itu pengimbangan saldo. Jadi tidak dikurang-kurangi, malah bertambah dengan pengimbangan saldo. Jadi nanti yang diklaim ketika berhenti itu akumulasi dari semua iuran ditambah dengan pengimbangan. Nah, itu namanya program jaminan hari tua. Nah, kapan ini bisa dicairkan? Nah, mungkin ada bertanya lagi, kapan dicairkan? Dicairkannya itu 1 bulan setelah berhenti sudah bisa. Jadi misalnya dilapor mungkin berhenti bulan ini, betul? Nanti bulan depan bisa itu dicairkan tabungannya. Jadi 1 bulan ada masa tunggunya 1 bulan. Nah, itu untuk program jaminan hari tua. Nah, terakhir ada namanya jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini dia hampir sama itu dengan jaminan hari tua. Sifatnya sama-sama tabungan. Cuman bedanya jaminan pensiun ini baru bisa diklaim kalau sudah usia pensiun. Nah, kalau misalnya belum usia pensiun, walaupun dia sudah berhenti, itu belum bisa karena usianya belum usia pensiun. Begitu juga untuk mendaftarnya. Kalau usianya sudah lebih usia pensiun, tidak bisa lagi mendaftar program ini. Tapi kalau masih di bawah usia pensiun, masih bisa mendaftar untuk jaminan pensiun. Jadi sifatnya memang ini tabungan. Kemudian bedanya satu lagi, kalau misalnya kita jadi peserta itu minimal 15 tahun, ikut ini program jaminan pensiun 15 tahun, itu nanti ketika kita masuk usia pensiun, terimanya berkala. Setiap bulan. Jadi sama kayak PNS. Jadi bukan cuma PNS yang bisa dapat pensiunan. Jadi kalau di luar PNS, bisa juga dapat pensiunan setiap bulan dengan ikut program jaminan pensiun. Nah, tapi itu ketentuannya tadi 15 tahun minimal jadi peserta. Nah, bagaimana kalau misalnya masih 10 tahun? Nah, nanti kalau 10 tahun, itu di usia pensiun klaim sekaligus. Jadi bukan berkala dapat, tapi sekaligus. Di berapa saldonya. Nah, jadi itu sudah, ya itu saja. Jadi sedikit Pak ya, programnya 4. Jadi mungkin pertama perlindungan kerja, yang kedua jaminan kematian, yang ketiga tabungan hari tua, yang keempat jaminan pensiun. Nah, jadi untuk ikut ini yang 4 ini dia bisa bertahap sesuai dengan kemampuan. Jadi minimalnya itu 2. Jadi perlindungan kerja dengan jaminan kematian itu minimalnya. Kemudian bisa ditambah tabungan hari tua, berarti ikut 3. Atau bisa ikut semua. Jadi bisa dipilih nanti berapa yang mau diikut. Cuman kalau mau ikut ini, dia harus bersamaan semua. Jadi maksudnya tidak bisa satu orang saja mungkin yang ikut tabungan hari tua, yang lain tidak bisa. Jadi kalau misalnya kayak di organisasi, betul, kalau satu ikut, semuanya harus ikut. Atau kalau tidak bisa ikut semua. Ya memang begitu. Karena tidak bisa dibeda-bedakan begitu untuk program yang diikuti. Nah, selanjutnya iurannya. Nah, jadi berapa iurannya itu sebenarnya? Jadi 4 program itu iurannya berapa? Nah, jadi untuk iurannya, nah pertama itu iuran jaminan kecelakaan kerja. Nah, kalau jaminan kecelakaan kerja itu sebenarnya tergantung dari kerjanya apa. Nah, itu ada persentase yang jadi iurannya. Yang paling rendah itu 0,24%. Itu untuk persentase rendah. Jadi misalnya kayak kita di sini kan risiko rendah Pak ya, risiko rendah, atau kayak mungkin pedagang, kayak pegawai bank, itu kan risiko rendah. Nah kalau yang risiko tinggi itu seperti kayak konstruksi, pertambangan, itu tinggi rate ininya, tinggi iuran kecelakaan kerjanya tinggi. Nah kalau di kita itu 0,24%. Nah, biar ini langsung dari ininya saja simulasi. Nah ini saya sudah coba hitungkan. Jadi kan 4 programnya tadi. Pertama jaminan kecelakaan kerja,
itu dia 0,24% dari dasar upah. Nah, di sini dasar upah saya ambil UMP Pak ya. UMP itu yang sekarang Bu 3.100.000. Nah, berarti 0,24% dikali 3 juta jadi 7.500. Nah, itu iuran untuk program yang pertama, perlindungan kecelakaan kerja, 7.500. Yang kedua, untuk iuran jaminan kematian, itu 0,3%. Jadi jaminan kematian ini 0,3 itu tetap. Jadi apapun pekerjaannya, risikonya tinggi, rendah, sedang, tetap 0,3. Nah, iurannya itu 9.400. Nah, kalau misalnya ikut 2 program, kan kemarin diikuti baru 2 buta, 2 program, berarti 7.000 ditambah 9.000. Jadi sekitar kemarin 17.000 satu orang. Nah, jadi 17.000 itu sudah mengikuti 2 program di perlindungan kerja, kemudian jaminan kematian. Nah,